Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Ramandayani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan sistem manajemen kinerja. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita langsung saja ke materinya. Jadi, submateri yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada pengertian manajemen kinerja, kemudian yang kedua siklus manajemen kinerja, yang ketiga metode memaksimalkan dampak manajemen kinerja, kemudian yang keempat syarat yang wajib dipenuhi dalam praktik manajemen kinerja, dan yang kelima alat dari manajemen kinerja. Nah, yang pertama, apa sih manajemen kinerja itu? Jadi, manajemen kinerja adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan sasaran kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, manajemen ini juga harus dilakukan secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen kinerja, kita dapat memastikan apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Hal ini karena prosesnya selalu mengatur seluruh alur kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Jadi perlu diingat ya, manajemen kinerja bukan hanya dilakukan secara individu, melainkan secara bersama-sama. Dengan demikian, tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada siklus manajemen kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan, terkait tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi dalam tahap ini, diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen bersama direktur perusahaan terkait tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai perusahaan, entah itu dalam jangka panjang, jangka pendek, maupun secara keseluruhan. Tahapan ini perlu dilakukan dengan matang agar karyawan memiliki panduan atau petunjuk dalam merancang seluruh tujuan dan lebih mendetail. Kemudian yang kedua ada monitoring, yaitu melakukan sejumlah cara guna memastikan apakah beberapa tujuan yang telah direncanakan dapat diraih. Jadi monitoring ini dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Pada tahap ini manajerial melakukan sejumlah cara guna memastikan apakah beberapa tujuan telah direncanakan dapat diraih. Kalau nantinya ditemukan kendala pada karyawan, pihak manajer wajib membantu menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian ada reviewing. Jadi tahap pengkaji atau reviewing ini dilakukan secara 2 arah ya. Di setiap penghujung tahun, pihak karyawan dan manajer akan berdiskusi terkait segala tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat diraih dengan baik atau tidak. Kemudian ada yang terakhir, penghargaan. Penghargaan adalah tahap manajemen kinerja yang tak boleh dilewatkan.
Alasannya karena reward atau penghargaan merupakan hal yang mampu meningkatkan etos semangat semangat kerja karyawan. Jika perusahaan tak mampu memberikan penghargaan yang cukup, semangat kerja karyawannya tentu akan berkurang dan berpotensi untuk mencari kerja di tempat lain. Selanjutnya, di sini ada metode memaksimalkan dampak manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan intensitas evaluasi kerja hingga beberapa kali dalam 1 tahun. Kemudian, melakukan kerja OKR agar standar pencapaian pribadi dapat diselaraskan dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian, mengembangkan sistem feedback atau umpan balik dari karyawan agar aktivitas monitoring dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kemudian, manajemen perlu menjadi pengajar atau mentor yang mampu memberikan pengarahan dan latihan. Kemudian, mengembangkan standar untuk dijadikan sebagai indikator pada performa kinerja dengan lebih efektif. Selanjutnya ada syarat yang wajib dipenuhi dalam praktik manajemen kinerja. Di sini ada manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Yang pertama ada manajemen kinerja dulu. Jadi ini penekanannya berfokus pada hal integrasi guna kerja karyawan dapat sesuai tujuan perusahaan serta membantu perusahaan dalam pencapaiannya. Kemudian yang kedua, dari tujuannya menekankan perbaikan serta mengevaluasi performa karyawan. Dengan begitu, karyawan dapat disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Keterlibatan karyawan dalam manajemen kinerja ini, jadi pihak karyawan mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan umpan balik atau feedback yang dapat dibicarakan dengan pihak manajer. Kemudian ini ada penilaian kinerja yang lebih menekankan masukan dan evaluasi terhadap karyawan. Kemudian tujuannya menambah kinerja karyawan, mengembangkan keahlian dan bakat karyawan, serta menumbuhkan budaya perusahaan. Dan keterlibatan karyawan di penilaian kinerja ini biasanya dilakukan manajer karyawan dan tak terlalu melibatkan karyawan, bahkan tidak sama sekali ya. Jadi dalam penilaian kinerja ini tidak ada keterlibatan karyawan. Jadi next, selanjutnya ada alat dalam manajemen kinerja. Yang pertama ada manajemen mutu ISO, terus selanjutnya ada Lean Six Sigma, Balance Scorecard, kemudian Malcolm Baldrige, kemudian ada Six Sigma. Kemudian jadi alat-alat ini perlu memenuhi beberapa syarat ya, seperti dalam merealisasikan tujuan, perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas dahulu. Kemudian adanya Key Performance Indicator atau KPI yang dapat diukur dengan cara kuantitatif. Memiliki target yang akan dicapai serta menjelaskan kejelasan terhadap jangka waktu. Kemudian pada konteks kerja, sejumlah tolak ukur kinerja dapat dituliskan dengan bentuk kesepakatan atau perjanjian tersebut. Kemudian terhadap siklus manajemen kerja yang baku dan harus dipatuhi seluruh karyawan perusahaan, termasuk dalam hal pelaksanaan, perencanaan kerja, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian terdapat reward dan punishment guna meningkatkan serta menjamin konsistensi perusahaan.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.